baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Kita sampai di bulan Juni. Tema kita adalah melayani sesuai karunia Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema gereja bulan ini adalah melayani sesuai dengan karunia Roh Kudus. Banyak karunia di dalam gereja ini, namun biarlah karunia itu semuanya hanya untuk satu tujuan, yaitu melayani dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami disegarkan. Kami rindu Tuhan, ibadah kami kali ini ya Tuhan bukan menjadi ibadah yang rutinitas, namun sungguh ibadah kami ini boleh mendatangkan sukacita ya Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau jamah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah
puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, tidak ada yang lain Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa yang ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita pujikan pujian ini dari awal. Katakan kasih setiamu yang kami rasakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak
jadi biji matamu. Oh, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan saya rindu Bapak Ibu dengan sungguh katakan, jadi biji matamu, matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, segala puji hormat, sembah dan puji hanya bagimu Yesus, Raja di atas segala raja yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih
mereka ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Segala keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu baik itu buruk, tetap mengucap syukur dan berterima kasih dan mengatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik, yang mengerti yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bapa-Ku cinta, kami memuji-Mu. Aku lebih sungguh saudara, katakan kami memuji-Mu Tuhan Allah yang hidup. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik Tuhan, selalu baik. Amin. Kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau.
kuasa di dalam hidup kita. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin, haleluya. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, amin. Segala kuasa tunduk di dalam namanya, segala penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus, haleluya. Semua lutut bertelut, semua lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaib, haleluya. Sama-sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Oh, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dialah Raja, amin. Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Dialah Raja, Dialah Allah yang berdaulat dalam hidup kita, amin. Mari berikan senyum kanan kiri, katakan besarlah Tuhan, Dia layak dipuji, haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah penggigit
puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan namanya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan petugas pengumuman. Salam. Berikut ini pengumuman untuk ibadah 1 minggu ke depan. Untuk pengumuman pertama, ibadah hari Kamis tanggal 30 Juli jam 7 malam, acaranya pujian dan kesaksian. Untuk pengumuman kedua, tanggal 2 Agustus jam 6:30 pagi dilayani Bapak, Ibu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Pak Tan Kristiano Sutanto. Dan untuk jam yang ibadah kedua jam 9 pagi dilayani oleh Ibu Pendeta Ibu Evi Laksmi Wijaya STH MTH, disertai dengan perjamuan kudus. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami untuk gereja kami di tempat ini. Kami percaya Kau memberkati. Kau sudah menyertai kami dan memberkati kami. Biarlah persembahan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian pengumuman. Serupa gambar
Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Bukakan wajahku, kami mau pandang Kau Yesus, pandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan pegangkan tanganku, katakan kasih dan karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, ku menatap wajahku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Yesus, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Amin. Dan kuangkat tanganku, katakan kasih dan karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang beribadah. Kami sungguh merasakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh teramat baik dan kasih setiamu tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu saat ini. Kami mau mendengarkan Kau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau akan memberkati kami, sehingga kami boleh pulang dipuaskan dengan segala yang baik, dan biarlah hidup kami boleh semakin hari, hidup kami boleh diubahkan, dan hidup kami boleh selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini doa kami di hadapan-Mu, bahwa kami akan tetap setia di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami melayani Engkau, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami kedapatan adalah orang-orang yang setia kepadamu sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saya juga ingin menyapa saudara yang mengikuti ibadah secara online. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang melayani sesuai dengan karunia rohani. Ya, ayatnya sudah ada saudara, kita akan baca Roma 12 ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di awal bulan, di bulan Juli ini, Bapak Ibu Gembala sudah menjelaskan saudara ya, bagaimana kita melayani dengan karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah, saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua karena anugerah. Ya, saya bisa berdiri di sini bukan karena kehebatan saya, tapi semata-mata adalah anugerah. Jadi saudara harus mengerti terlebih dahulu, kenapa kita bisa melayani Tuhan. Karena selain keinginan Tuhan, juga adalah sebuah anugerah kalau saudara dan saya kita bisa melayani. Ya, ada 5 jenis karunia saudara. Kalau kita baca tadi di dalam Roma 12 ayat 6-8, di sana ada yang pertama karunia menolong dan melayani, ya, atau dalam bahasa Yunaninya adalah diakonia. Yang kedua adalah karunia mengajar. Ya, mengajar saudara. Seringkali kalau saya berdiri di atas mimbar, seringkali banyak hamba Tuhan yang mengajar ya. Itu dalam bahasa Yunaninya adalah didaskalia. Kemudian yang ketiga, karunia menasihati dan memotivasi. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah paraklesis. Dan yang keempat, karunia memimpin, karunia memberi maksud saya, metadidomi. Dan yang kelima, karunia memimpin, proistemi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya di kitab yang lain ada 5 jawatan khusus saudara. Ada yang dipanggil sebagai rasul, ada yang dipanggil sebagai nabi, ada yang dipanggil sebagai pengajar, ada yang dipanggil sebagai gembala, ya, dan yang terakhir dipanggil sebagai seorang penginjil.
Saya teringat saudara beberapa tahun yang lalu di gereja ini kita pernah memanggil hamba Tuhan yang memberikan penjelasan saudara, ya, karena saya percaya semua saudara pasti bertanya-tanya, saya ini punya karunia apa sih? Betul ya Bapak Ibu ya? Terutama bagi jemaat yang rindu untuk melayani. Saudara mungkin bertanya, karunia saya apa ya? Apakah saya menjadi seorang pemimpin? Atau saya menjadi seorang penasehat? Atau saya yang menjadi seorang yang suka memberi? Nah ternyata saudara, semua karunia itu adalah tujuannya untuk melayani sesama manusia. Dan terlebih lagi saudara, melayani dengan karunia tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara nggak boleh sombong. Wah saya punya karunia bernubuat. Saudara kalau bukan Tuhan yang memberi, saudara nggak akan bisa bernubuat. Betul? Jangan-jangan lu buat. Nah itu yang bahaya saudara. Nah banyak hari-hari ini orang yang berusaha mengejar karunia. Padahal Yesus bicara tentang karakter. Kita akan baca dari Matius pasal yang ke-7. Saya akan membawa saudara untuk kita bisa belajar. Kenapa Yesus bicara tentang karunia dibandingkan dengan pelayanan? Ternyata, maksud saya, kenapa Yesus bicara tentang karakter? Ya, karena karakter itu sangat penting saudara. Mari kita baca dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Judul perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi, dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21 saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, kenapa Yesus bicara tentang karakter? Ternyata karakter itu sangat penting saudara, dibandingkan dengan karunia pelayanan. Yang pertama saudara, di dalam Matius 7 ayat 15 di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati loh saudara ya. Hari-hari ini banyak orang yang berusaha memberikan penampilan yang luar biasa. Jadi yang pertama, Yesus bicara tentang karakter, penampilan luar. Saudara jangan terkecoh. Betul ya saudara ya? Wah banyak saudara hamba Tuhan yang keren-keren ya. Mulai dari penampilan secara fisik ya, kemudian juga fasih dalam dia berbicara, dalam dia berkhotbah. Tapi hati-hati saudara, kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia diumpamakan seperti apa saudara? Seperti serigala. Ini bicara tentang karakter saudara. Jadi Yesus menekankan sekali saudara, waspada. Hati-hati saudara ya. Kalau saudara mengikuti ibadah, mungkin saudara diundang ke dalam sebuah persekutuan atau gereja. Banyak saudara ya, wah penampilannya luar biasa.
Tapi saudara, Tuhan berkata, ya, di ayat yang ke-16 dan 20. Poin yang kedua, Yesus bicara tentang karakter. Yang kedua, karakter itu dikenal dari buahnya. Jadi saudara nggak bisa memungkiri atau saudara nggak bisa menutupi. Contoh, saya nggak bisa menutupi diri saya. Saudara akan melihat saya lewat kehidupan saya. Contoh aja, istri dan anak-anak saya. Saya nggak bisa bohongi istri dan anak-anak saya. Betul Bapak Ibu? Berapa banyak saudara hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar, tapi kehidupannya di dalam rumah tangganya pun belum beres saudara. Bahkan beberapa minggu lalu ada sebuah orang yang mengupload saudara ya. Wih, kelihatannya api keluarganya, tapi di dalam kehidupan rumah tangganya, istrinya dijadiin sasana tinju saudara ya. 2 hari yang lalu istri saya diingatkan sama temennya, hati-hati lu ya Ceviken, nah ini adiknya, adik rohaninya. Jangan bergaul sama bla 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 bla. Bahaya, karena keluarganya kelihatannya baik-baik, tapi sesungguhnya keluarganya seperti neraka, saudara. Kalau saya lebih lagi, saudara, hati-hati, saudara ya. Sekalipun saudara bergaul dengan pendeta, ini namanya pendeta, saudara ya. Tapi kalau dia nggak punya karakter yang baik, bahaya. Bisa transfer spirit. Betul? Betul, saudara. Hati-hati loh. Karena nanti saya akan bicara bagaimana karakter bisa dirubah. Lewat spirit, saudara ya. Jadi yang kedua, saudara, karakter itu bisa dilihat dari buahnya. Jadi, saudara, firman Tuhan sudah berkata dengan jelas di sini. Gak ada sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga, gak ada pohon yang tidak baik tiba-tiba menghasilkan buah yang baik. Gak bisa, saudara. Jadi dari buahnya saudara bisa mengenal orang tersebut. Saudara bisa mengenal karakternya dia lewat buah kehidupan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kejarlah kasih. Kalau saudara baca di 1 Korintus 14, ayat pertama, kejarlah kasih. Kemudian baru nubuat, saudara. Kenapa kasih yang harus dikejar? Karena kasih itu bicara tentang karakter. Kasih itu adalah karakter Kristus. Jadi dengan kata lain saudara, Yesus adalah contoh yang luar biasa. Karena dia datang dengan karunia dan juga dengan karakter. Jadi kalau saudara mau mengagumi, saudara hanya mengagumi Yesus saja. Hamba Tuhan gak perlu dikagumi. Yesus saja yang menjadi idola saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Saudara juga gak perlu mengagumi siapapun yang berdiri di atas mimbar, sekalipun dia punya karunia yang hebat. Mungkin hari ini firmannya agak keras saudara, tapi ini firman Tuhan saudara yang mengatakan. Makanya saya ada beberapa waktu yang lalu anak-anak youth bilang, Om ayo kita pergi ke gereja yang besar. Saya bilang enggak, Om Henry enggak tertarik. Kenapa Om? Ya karena di gereja yang besar itu hanya entertain, bukan cari Tuhan. Tapi kalau Anda ngajak saya pergi ke gereja kecil, ayo, saya mau pergi. Beda loh saudara. Kalau saya pergi ke gereja yang kecil, mulai dari WL megang mic saudara, saya sudah merinding saudara. Kerasa sekali saudara, ya. Hadirat Tuhan itu luar biasa. Memang bukan dia yang menghadirkan, tapi saya percaya dia berdoa saudara sebelum dia melayani. Semua melayani dengan tulus. Hari-hari ini semua saudara orang melayani, ujung-ujungnya UUD. Kalau nggak ada UUD, nggak mungkin mau melayani saudara.
Betul ya saudara ya? Saudara pasti lebih tahu dari saya. Oke, yang ketiga saudara, Yesus bicara tentang karakter. Apa yang Yesus bicarakan tentang karakter? Yang ketiga, karakter itu dibuktikan lewat ketaatan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara, kalau saudara mau melihat kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, lewat kehidupan dia, apakah dia taat? Kalau dia nggak taat, pasti saudara, dia nggak akan memiliki karakter yang baik. Yesus itu pribadi yang taat loh kepada Bapa, betul ya saudara? Iya. Yesus itu adalah pribadi yang taat. Bahkan firman Tuhan di dalam Filipi 2 di sana dikatakan, dia taat sampai mati. Jadi karakter seseorang diukur lewat ketaatannya dia terhadap firman Tuhan. Saudara kalau bicara tentang firman Tuhan banyak sekali. Soal mengampuni, soal memberi, apalagi saudara, banyak saudara ya. Apalagi kalau saudara mengalami gesekan di dalam pelayanan. Ciri-cirinya orang yang gak dewasa secara rohani, yang gak punya karakter yang baik. Dia gampang tersinggung, ya apa iya. Tiba-tiba keluar dari grup. Siapa di sini grupnya yang sering-sering dikit-dikit keluar? Apakah saudara keluar dari grup menyelesaikan masalah? Enggak. Kalau saudara punya gesekan, selesaikan saudara baik-baik. Karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Jadi saya paling bingung ngelihat orang kalau di dalam sebuah grup, tiba-tiba dia keluar saudara ya. Saya sering mendengar itu saudara ya. Wah terjadi ya salah, beda pendapat, terjadi gesekan, tiba-tiba dia metu keluar ya saudara ya. Ya saya bilang sama istri saya, itu udah kelihatan karakternya itu. Jadi saudara siang hari ini ayo kita belajar. Kalau saudara ingin punya good character, saudara harus hidup dalam ketaatan. Kalau firman Tuhan berkata mengampuni, ya mengampuni. Memaafkan, ya belajar memaafkan saudara. Jangan saudara bilang, wah sampai mati saya nggak akan mau lagi berhubungan dengan dia. Ya nggak bisa saudara. Saudara dan saya kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, betul apa betul? Saudara nggak akan bisa menghindar. Hari-hari ini saya belajar saudara ya, untuk bisa berani menghadapi siapapun. Mungkin orang itu menyebalkan, tapi saya berusaha belajar saudara ya. 2 minggu yang lalu, Pastor Lukas Pohan juga mengatakan, kalau saudara punya good character, saudara akan belajar memahami, betul? Bukan terus-menerus untuk dipahami. Justru saudara harus belajar memahami. Saya percaya kalau semua orang di sini saling memahami, belajar, terjadinya gesekan itu nggak akan membuat saudara terluka, betul? Tapi saudara akan semakin saling mengasihi. Dan yang terakhir saudara, di situ dikatakan tidak ada garansi, no warranty, nggak ada garansi saudara ya. Firman Tuhan berkata, tidak ada garansi, pasti masuk surga. Bagi mereka yang melayani dengan karunia rohani yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini masih banyak loh umat Kristen, weh ada hamba Tuhan yang terkenal, wah dia datang dari jauh saudara ya. Masih banyak gak saudara? Masih. Jadi dia bukan cari Tuhan Yesus, tapi dia cari pengkhotbah, dia cari pendeta yang terkenal. Hati-hati loh saudara ya. Seperti tadi dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, Yesus menjawab saudara, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Semakin banyak orang melayani, itu enggak menjamin bahwa dia punya karakter yang baik. Jadi penting sekali saudara hari-hari ini, saudara harus merubah karakter saudara. Saya percaya kalau saudara punya karakter yang baik, soal karunia itu mudah sekali buat Tuhan. Karena bagi Tuhan, ketika saudara nggak punya karakter yang baik, karunia pelayanan saudara bisa menjadi batu sandungan. Iya apa iya? Iya. Bagaimana karakter bisa dirubah saudara? Hanya lewat keintiman dengan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Kata mengikatkan diri itu menggunakan bahasa Yunaninya adalah kolaomenos. Artinya saudara dari akar kata kolao, artinya melekatkan kepada Tuhan, menggabungkan diri dengan Tuhan, mengikatkan dirinya dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dan yang terakhir, bergaul dengan Tuhan. Silakan klik di bawahnya Juven. Ini penjelasannya saudara ya. Jadi menggunakan kata kolaomenos, artinya seseorang melekatkan kepada Tuhan, menggabungkan diri dengan Tuhan, mengikatkan dirinya dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara ingin melihat suamimu, anakmu bisa dirubah karakternya, ajak dia untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Semakin dia banyak berdoa, saya percaya saudara, dia akan semakin diubahkan. Saudara, ada contoh di Alkitab. Kita baca dari Bilangan 12 ayat yang ketiga. Hasil dari keintiman dengan Tuhan, siapa yang diubah hidupnya? Contohnya adalah Musa. Kalau saudara baca di Bilangan 12, di sana judulnya adalah, kita baca aja yuk bareng-bareng, supaya saudara enggak. Bilangan 12 judulnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Saya akan bacakan saudara ayat 1 sampai ayat ketiga. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, ketika saya mempelajari kenapa Musa menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. Karena Musa selalu, saudara ya, berjumpa dengan Tuhan di dalam tabernakel. Musa selalu bertemu muka dengan Tuhan. Sehingga ketika dia dikatai oleh Miriam dan Harun, Musa itu enggak mudah emosi saudara. Dan dia enggak ingin membalas kepada Harun dan Miriam, kakak dan kakak iparnya. Saudara, kalau saya percaya Miriam dan Harun ini ya dipakai Tuhan untuk membentuk karakter Musa. Dan Musa lulus saudara. Musa enggak perlu membalas Harun dan Miriam. Tapi yang membela Musa adalah Tuhan itu sendiri. Kalau saudara baca ini, Tuhan marah. Akhirnya Miriam dan Harun kena kusta putih.
Ini loh contohnya saudara, orang yang selalu intim dengan Tuhan, itu hidup karakternya berubah. Makanya saudara penting sekali ya, hari-hari ini kalau saudara berdoa, bukan lagi berdoa rutinitas, tapi jadikanlah doa itu di mana saudara mengikatkan diri, saudara bergaul intim dengan Tuhan. Dan saya percaya semakin saudara banyak bergaul dengan Tuhan, saudara akan semakin diubahkan. Saya seringkali mengingatkan anak-anak youth, ya, ayo jangan lupa punya waktu untuk bergaul intim dengan Tuhan. Karena terus terang saudara, anak-anak itu sering nongkrong di luar, nongki-nongki, ya bahasanya gaul anak-anak. Halo anak-anak youth, om, nongki om, apa itu nongki? Nongkrong om, nongkrong di mana? Biasa om di luar. Waduh, saya pikir, iya kalau nongki dengan Tuhan Yesus nggak apa-apa saudara ya. Tapi kalau nongki-nongki sering di luar, itu yang bahaya saudara. Iya apa iya? Saudara juga pasti khawatir. Sebagai orang tua, itu anakku tadi keluar sama siapa ya? Terus terang saudara, saya juga khawatir kalau Stanley keluar ya sama temennya. Saya perlu kenal dulu temennya siapa. Kalau temennya baik-baik aja, nggak apa-apa saya izinkan. Tapi kalau saya tahu dia karakternya nggak baik, bisa-bisa nanti Stanley yang transfer spiritnya. Betul ya? Begitu juga saudara-saudara di gereja ini juga, saudara harus kenali dulu karakternya. Saya bersyukur saudara, hari-hari ini istri saya semakin tambah dewasa. Ya karena apa? Karena dia bilang, wis males aku pak bergaul sama si A sama si B. Kenapa? Iya modelannya kayak gitu. Ya saya cuma bilang, ya puji Tuhan lah. Jadi saudara kalau istri saya hari-hari ini cuma hanya beberapa orang dia bergaul, ya saudara jangan tersinggung ya. Bapak Ibu ya. Karena istri saya lagi belajar untuk memilih. Ini yang punya karakter yang baik, ini yang kurang. Kalau dia nggak bergaul dengan yang kurang-kurang, ya saudara bisa dimaklumi aja. Karena terus terang, saya nggak bisa mengubah karakternya Pak Robertus, betul? Demikian juga Pak Robertus nggak bisa mengubah karakter saya. Hanya Tuhan. Oleh karena itu saudara, ayo kita harus banyak bergaul intim dengan Tuhan. Supaya hidup saudara dan saya diubah. Saudara, kalau saudara nggak punya karakter yang baik, semuanya sia-sia di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Kalau saudara baca kembali di Matius 7 ayat 23, Tuhan bilang, "Enyalah daripadaku, engkau pembuat segala kejahatan." Jadi saudara, kalau saudara nggak punya karakter yang baik, semuanya sia-sia di mata Tuhan. Sekalipun saudara melayani dengan karunia yang luar biasa. Yesus juga memberikan contoh saudara, dan Rasul Paulus juga menjelaskan. Saya tambahkan sedikit, kita akan lihat bagaimana Paulus bicara tentang karakter dan pelayanan. Ya, sebentar lagi tim PAW bisa maju ke depan. Saudara, Paulus bicara di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya, saya akan jelaskan saja lewat PowerPoint. Yang pertama, pondasi di dalam karakter dan pelayanan adalah Yesus Kristus. Dasarnya itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, lambang karakter dan pelayanan itu ada dua saudara. Yang pertama bersifat kekal, emas, perak, dan batu permata. Sementara itu hanya kayu, rumput kering, dan jerami. Dan yang ketiga saudara, karakter dan pelayanan seseorang itu akan diuji lewat api. Api itu siapa? Lambang daripada Roh Kudus. Berjalannya waktu, seiringnya waktu saudara, karakter dan pelayanan saudara itu akan diuji oleh api Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, banyak orang akan disucikan.
Yang suci semakin disucikan, yang berbuat dosa akan semakin tersesat, saudara. Jadi hati-hati sekali. Hari-hari ini saudara harus memperhatikan. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, kita harus membangun karakter kita dan pelayanan kita dengan dasar yang kekal, dengan kualitas yang baik. Kemarin saya selidiki saudara ya, saya cari informasi di Google. Kenapa sih emas itu kok bisa dikatakan emas yang murni? Ternyata itu dites dengan suhu derajat 1084 derajat Celcius, saudara. Dibakar dengan panas sebesar 1000 lebih, saudara ya. Wih, saudara, kalau hari-hari ini aja kalau udaranya panas, mencapai suhu derajat 50 derajat aja, saudara sudah, wih, panas. Ini 1000 lebih loh saudara. Emas itu diuji saudara. Tuhan mau supaya saudara dan saya hari-hari ini kita mau diuji. Ya, supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya seperti Ayub berkata, aku timbul seperti emas. Ayub itu sudah teruji loh saudara ya, lewat penderitaan. Nah yang terakhir saudara, kalau saudara memiliki kualitas yang baik, saudara akan mendapatkan upah dari Tuhan. Tapi ketika saudara nggak punya karakter yang baik, kualitasnya buruk, saudara akan rugi. Bahkan saudara akan terbakar. Ini yang dijelaskan oleh Paulus tentang karakter dan pelayanan. Sehingga hari-hari ini saudara, ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya membangun karakter dan pelayanan saudara dengan dasar yang baik. Jadi saudara jangan berlama-lama, ya, tapi saudara harus segera memperbaiki. Saudara tahu, aduh saya punya bad character, saya punya karakter yang kurang baik. Ya saudara sendiri yang harus segera memperbaikinya. Saudara harus bertanggung jawab dengan kehidupan Anda sendiri. Kesimpulannya saudara, melayani Tuhan dengan karunia roh adalah sebuah anugerah. Jadi nggak perlu saudara banding-bandingkan, wah enak ya kamu punya karunia bisa bernubuat, kamu bisa menafsirkan bahasa roh. Saudara, itu semua adalah anugerah. Jadi saudara bersyukur aja kalau saudara bisa melayani Tuhan dengan karunia. Saudara bersyukur. Kalaupun saudara nggak bisa melayani dengan karunia yang luar biasa, saudara hanya bisa mengajar, saudara hanya bisa menasihati, itu juga adalah karunia. Dan saudara syukuri itu semua. Yang kedua, tidak ada garansi, jaminan pasti untuk masuk surga bagi mereka yang sudah melayani Tuhan dengan karunia yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan berkenan dengan pribadi yang melayani dia dengan karakter yang baik. Dan yang terakhir saudara, tujuan kita melayani Tuhan adalah yang pertama untuk menyenangkan Tuhan, dan yang kedua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Selidiki Aku. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami mau melayani Engkau dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Tetapi kami sadar, terlebih penting dari semua itu adalah kami mau memiliki karakter yang baik. Kami mau setia, kami mau taat kepada firman-Mu Tuhan. Mungkin secara daging kami ingin sekali memberontak, tapi kami mau belajar, tunduk dan taat kepada perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Selidiki Selidiki aku, lihat
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan. Dan Kau sudah hadir tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Pagi hari ini Kau sudah juga tilik semua jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu ini. Juga yang ada di rumah mengikuti online. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk mereka dapat lebih lagi melayani Engkau. Berikan iman yang kuat untuk mereka tetap setia pada Engkau Yesus. Tanpa Engkau kita tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Semua karena Engkau Yesus. Kasih karunia-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.